Jadi nanti ujiannya itu PG lah, dia bilang, multiple choice. Oke, kita lanjutkan ya, karena kita masih panjang perjalanan menuju halaman 27. Oke, di sini kita download dulu untuk file berikutnya. Oke, di sini kita scroll langsung ke halaman 2. Di sini. Di halaman 2, in the format tab, change the, belum. Nomor 2 dulu, scroll to page 2, dan select the picture of the sailboat. Sailboat itu yang gambar ini ya, yang gambar perahu ini. Oke, kita pilih dulu si gambar perahu ini, lalu kita ubah katanya itu style si gambar ini menjadi simple frame white. Nah, simple frame white itu ada di sini. Kita klik gambar ininya, lalu ke picture format. Nah, di sini ada yang namanya simple frame white. Pilih yang ini. Oke, seperti itu. Kemudian, with the picture still selected, berarti dengan gambar yang masih tetap dipilih, gunakan crop to shape dan crop to the double wave shape in the star and banners kategori. Oke. Jadi katanya ini tuh di crop tapi pakai fitur yang namanya crop to shape. Nah, terus di cropnya itu dengan menggunakan jenis double wave. Nah, kita coba klik sini. Lalu kita ke crop, tapi jangan crop yang atas ini ya. Kita cropnya yang ada segitiga kecil di sini. Crop to shape. Kalau ini kan crop biasa, jadi ini untuk motong gambar. Kalau crop to shape, dia bisa dipotong sesuai dengan bentuk yang kita mau. Bentuk yang kita pilih. Misalkan kita dimintanya itu di crop dengan nama double wave. Double wave itu ada di star and banner. Nah, kita cari star and banner. Nah, ini ya, star and banner. Kita coba cari yang namanya double wave. Yang ini wave, yang pinggirnya double wave. Gitu. Tinggal diklik aja. Udah kayak gitu. Jadi ini si bentuknya udah pakai double wave. Jadi di crop dengan menggunakan double wave. Kayak gitu. Kemudian nomor 5, select the picture of the anchor. Anchor itu ini jangkar ya. Lalu in the format tab, use the color drop down menu, recolor the anchor to gold, assign color to light. Berarti di sini mah kalau tadi disuruh di crop, kalau di sini disuruh diubah warna aja. Tinggal dipilih, lalu ada color di sini. Kita cari yang namanya gold, assign color to lah, gold mah ini ya. Karena cuma ada satu pilihan, assign color to light. Berarti yang ini, klik. Itu. Itu udah selesai. Kita save, kita lanjutkan. Oh, masih banyak yang mau masuk. Oke, sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya mengenai shape. Di sini kita akan menggambar bentuk seperti ini. Kita klik praktis dokumennya. Biasa kita download dulu. Oh, siap Teh Utami, kenapa? Barusan mana ya?
Kang Iqbal, siapa yang belum di ACC? Kayaknya nggak ada yang antri di sini. Halo? Iya, Pak. Itu yang belum di ACC siapa? Kalau di Sudah saya mah masuk kan sudah, ya Pak. sekarang mah ya? Sudah ya? Oke, siap. Ya udah masuk, Pak. Oke, siap. Kita lanjut ya. Wah, masih banyak yang baru bergabung. Halo. Oke, kita lanjutkan materinya. Di sini kita sudah download praktis dokumennya, lalu on the right side of the page, insert a cloud shape. Berarti kita suruh inputin yang namanya cloud shape. Berarti gambar awan lah ya. Gambar awan itu kata dia ada petunjuknya nih. Shape name appear when you hover. Oke. Di sini kalau kita sorot kayak gini ada nama-nama gambarnya lah katanya gitu. Lalu letak si cloud shape itu ada di basic shape. Nah, basic shape itu yang ini. Nah, yang cloud itu ini. Kita gambar aja. Kayak gitu. Kemudian nomor 3-nya, change the shape outline to gray. Oke, di sini kan ada dua ya. Ketika kita klik ini tuh ada dua jenis. Ada shape fill, ada shape outline. Kalau shape outline itu, kalau shape outline berarti dia garis pinggir-pinggirnya. Kalau fill itu tengahnya gitu. Atau isinya. Nah, karena dia nyuruhnya pakai shape outline, nanti kita pilih shape outline dengan warna gray. Nah, klik sini, kita cari yang namanya gray. Karena kemarin saya juga cari yang namanya gray doang, itu nggak ada, kita pilih gray mana aja, yang penting ada unsur graynya deh. Klik yang ini aja, saya milih yang Accent 4, Lighter 80 misalkan. Klik. Lalu petunjuk berikutnya, change the shape fill to white. Berarti si shape fill-nya itu diubah menjadi white. Isinya berarti diubah jadi white. Oke, seperti itu. Nomor 5, under the shape effect, drop down menu, add the circle bevel. Oke, di bawah shape effect, di menu drop down-nya itu, masukkan circle bevel katanya. Klik ininya, nih ada shape effect. Nah, di sini tuh kayaknya ada kesalahan nama deh. Dia bilangnya circle bevel. Saya udah cari circle bevel itu nggak ketemu, adanya round. Yang ini. Jadi mungkin maksud dia tuh pengen ke arah menunjukkan ada ruang, menunjukkan seperti bulat atau bagaimana gitu. Jadi saya pilih yang round karena saya rasa ini mirip dengan output nantinya nih. Kayak gitu. Karena saya cari yang circle itu nggak ada. Jadi diganti dengan round. Oke, nomor 6. On the top of the cloud, berarti di atas si awan ini, masukkan shape atau bentuk matahari dari basic shape group. Berarti tinggal insert lagi di sini. Shape, insert yang bentuknya matahari. Nah ini. Klik ke gambar matahari. Oke, kayak gitu. Ubah shape style to your choice of a gold style. Berarti kita ubah menjadi warna gold. Style name appear when you open. Oke, udah. Make sure the style name has the word gold in it. Berarti yang penting ada nama goldnya lah. Kita ubah ini menjadi warna gold. Kita pilih aja warna gold. Untuk masalah efeknya itu kata dia bebas aja yang mana tadi. Akan pakai ini deh. Kayak gitu. Kemudian send the sun shape itu ke backward. So it's behind the cloud shape. Oke. Jadi si gambar matahari ini kita harus pindahkan ke belakang awan. Nah, ini backward. Jadi di situ banyak ya, ada backward, ada send to back, ada send behind tag. Jadi backward itu di belakang bidang yang di depannya, tapi kalau misalnya ada 3 bidang, itu dia berarti bisa posisi tengah-tengah atau di antara gitu bisa. Kalau send to back, dia benar-benar di posisi paling belakang banget gitu. Dari semua objek kalau send to back itu, di sini ada tulisnya send selected object behind
all the other object. Berarti dia paling belakang di antara seluruh objek yang ada kayak gitu. Itu bedanya antara backward dengan send to back kayak gitu. Oke, di sini nomor 9, if needed move the cloud shape so the sun is peeking out from behind. Berarti di sini gimana teman-teman sih, mau lebih dimunculin mataharinya gitu, cuman ketutup sedikit sama awan, atau mau sedikit gitu, itu terserah teman-teman untuk pengaturan posisinya. Oke, di sini selesai. Kita save, kita lanjutkan. Ke materi berikutnya mengenai textbook. Oke, kita download dulu seperti biasa. Oke, ini adalah sebuah materi untuk yang textbook. Di sini, insert a simple textbook. Berarti kita yang penting masukin aja dulu insert. Di sini ada textbook. Ini. Dia bilang simple textbook. Nah, kalau detail kayak gitu berarti bukan hanya sekedar klik gitu, tapi kita harus lihat yang mana sih simple textbook gitu. Di sini kan ada tulisan simple textbook. Beda-beda, ada banded quote, ada banded sidebar. Karena suruhnya simple, kita pilih yang ini aja. Oke, seperti itu. Kemudian, dia bilang, in the textbook, type, berarti di textbook itu ditulis, get an additional 25% of when you mention this ad. Berarti kita tulis, get an of when you mention this ad. Kayak tanda seru. Oke, selesai. Kemudian katanya change the font to Gadugi 20 point center align. Berarti di sini tuh ini diubah jenis hurufnya menjadi Gadugi. Kita cari yang namanya Gadugi dari G ya. Gadugi GA. Nah, ini. Ukurannya 20. Ukuran 20. Kayak gitu. Lalu dibuat menjadi rata tengah atau disenterkan ya. Klik ini. Oke, selesai. Kemudian, change the shape of the textbook to double wave from the star and banners. Ini sering banget pakai double wave ya. Jadi di sini dia suruh ganti si textbook yang bentuknya kotak ini menjadi double wave. Kita tinggal klik, lalu klik yang apa namanya tuh textbooknya, lalu kita save format. Nah di sini ada ini namanya nih, digedein ya, edit shape, change shape. Oke, kita cari yang change shape, terus double wave tuh yang ini. Oke, kayak gitu. Selesai. Kemudian, change the textbook style by selecting any style in the intense effect row. Oke, jadi si ini tuh kita harus ubah stylenya menjadi intense effect. Kita klik, style tuh ini ya. Intense effect. Kita cari ini apa namanya? Subtle effect ini. Nah, ini intense effect. Berarti kita pilih intense effect. Berarti yang mana aja yang penting ada di antara ini. Contohnya saya pilih yang abu-abu atau pilih yang warna biru lah. Bosan kalau sama terus ya. Karena di sini tidak ada ketentuan harus yang warna biru, warna grey, atau warna apa. Jadi yang penting intense effect. Kemudian drag the text box to the space below buy one get one. Berarti ini tuh tinggal digeser, maksudnya dipindahin ke bawah sini. Udah selesai, kayak gitu aja text box-nya. Oke, kita percepat. Nomor 19. Masih tentang gambar, penempatan gambar, dan lain-lain. Kita download dulu, seperti biasa.
Oke. Sini dia bilang langsung scroll aja ke halaman 2. Ini halaman 2. Lalu select the picture of the wave at the top of page. Berarti kita klik yang gambar ombak ini ya. Ini yang mirip ombak nih. Klik. Lalu use the rotate command to flip the wave vertical. Jadi kata dia suruh dirotasi dengan cara flip vertical. Kita pilih dulu gambarnya ini. Kita picture format. Nah, di sini ada rotate. Rotate itu tidak harus belok apa sih? Putar kanan, putar kiri. Jadi ada juga yang flip vertical sama flip horizontal ya. Nah, flip vertical ini karena disuruhnya flip vertical. Kan awalnya warna putihnya di bawah, kita flip vertical jadi ada di atas kayak gini. Klik aja. Lalu gedein deh. Lalu kita lihat use the send to back command to move the web behind the Martinic textbook. Nah, di sini kan disuruhnya send to back, bukan send backward. Berarti kita klik sini pojok, send to back. Jadi dia akan ada di belakang seluruh objek kayak gitu ya. Send to back. Kayak gitu. Jadi dia kayak background-nya lah kalau kita bilang. Terus berikutnya move the Martinic the text box so it's near the bottom of the wave image. Berarti kita pindahin tulisan Martinic ini ke bawah sini. Itu. Lalu make sure the wave picture and Martinic textbook are no longer hold on the shift key. Then select the textbook containing cleaning, maintenance, repair, and restoration. Oke. Katanya kita harus select atau pilih beberapa kalimat-kalimatnya cleaning, maintenance, repair, sama restoration. Disuruh dirapihkan lah intinya. Sambil pencet shift. Jadi kita pencet dulu shift di keyboard, lalu kita klik satu-satu supaya bisa diselect semua kayak gitu. Kemudian klik align command and make sure align selected object is selected, align right, and distribute web vertical. Jadi kita suruh ngerapihin ini dengan klik align, terus pilih align right dan distribute vertical. Nah, tinggal di sini save format ya. Save format, di sini ada align. Pertama align right. Nah, dia dirapihkan jadi rata kanan. Berikutnya dia bilang distribute vertical. Jadi dia akan sama jarak antara satu bidang dengan bidang yang lainnya ini ya. Jarak antaranya kayak gitu. Terakhir, with the text box still selected, group them. Berarti ini tuh disuruh dibikin grup. Digrupin. Jadi biar kalau kita geser-geser itu tidak harus satu-satu kayak gitu ya. Tinggal klik di sini ada grup, pilih grup. Jadinya ketika kita bisa pindah-pindah, ikut semua kayak gitu, nggak satu-satu. Oke, selesai. Di sini kita save, kita close. Nah, teman-teman gimana? Ada yang bingung nggak? Atau gampang? Halo, masih ada? Biar, Pak. Siap. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjutkan. Baru halaman 19. Masih banyak ya. Oke, berikutnya table. Kita download dulu. Kita buka. Oke, kita langsung scroll ke halaman 3. Oke, ini halaman 3. Lalu pilih seluruh teks yang ada di bawah sini. Nih, kalau kata teman-teman, kalau kita pengen membuat sebuah tabel dari tulisan yang sudah ada nih kayak gini, di copy paste masukin atau bisa langsung? Halo? Masukin, Pak. Oke, dimasuk-masukin ya. Rata-rata gitu, karena saya juga sama sih awalnya begitu. Dan ternyata memang kita bisa bikin sebuah tabel dari teks yang kayak gini. Kita tuh mau bikin tabel, tapi
awalnya cuman coret-coret doang, kayak gini, itu tuh bisa dibikin langsung jadi tabel. Caranya kita blok dulu semua, lalu kita insert di sini. Nah, insertnya itu insert tabel. Tapi jangan langsung klik yang atas, kita pilih yang segitiganya. Di bawah ada convert text to table. Jadi kita akan mengkonversi dari bentuk teks menjadi bentuk tabel, kayak gitu. Klik aja ini. Nah, di sini petunjuknya kita harus bikin tabel dengan 6 kolom. Berarti di sini kolomnya ada 6. Berikutnya, make sure the separatext add tab. Jadi separatab itu pemisah antara satu teks dengan teks yang lainnya itu dengan menggunakan tab. Jadi nanti dari Monday ke Tuesday, karena ada tab ya, dari Monday ke Tuesday itu akan menjadi sebuah garis tabel seret gitu. Jadi dibatasin kayak gitu. Kita pilihnya yang tab aja. Oke. Udah. Ini kan langsung masuk semua. Kayak gitu. Tuh, jadi langsung masuk. Jadi udah langsung bentuknya jadi tabel. Berikutnya, nomor 4 ada delete the Saturday column. Berarti ini tuh harus di-delete katanya Saturday column. Caranya kita pilih dulu. Lalu ada layout di sini ya. Nah, layout. Jadi yang delete. Delete-nya delete column karena dia bilang delete column Saturday. Delete column. Nomor 5, insert a column to the left of the Friday column and type Tuesday in the top cell. Berarti kata dia suruh masukin kolom di sebelah kiri dari Friday. Nah, di sini tuh ada banyak ya. Kita pilih dulu Friday-nya. Ada insert above berarti ada di atasnya, ada insert below berarti di bawahnya. Sebelah kirinya ini sebelah kanannya. Tadi suruhnya sebelah kiri berarti klik insert left. Kayak gitu. Kemudian dia suruh tulis Tuesday. Kita klik di sini. Oke. Tuesday. Kemudian, change the table style to any style begin with grid table. Ubah style dari tabel ini dengan jenis grid table 5. Nah, di sini kita pilih dulu, klik load table design. Grid 5 itu di sini ya. Kan ada plain table, ada grid table. Nah, karena dia bilangnya grid table, berarti pilih yang di sini, tapi nomor 5 kita cari. 1, 2, 3, 4, ini 5 berarti. Oke, berarti ini grid table 5, tapi di situ nggak dibilang harus warna apa. Misalkan saya pakai warna biru lah, samain lah untuk yang ini. Warnanya biru. Lalu nomor 7, in the table style option, in the table style option menu, uncheck banded row and check banded column. Nah, banded row sama banded column itu, nih teman-teman mungkin bisa lihat perbedaannya. Ini sekarang yang di checklist banded row. Banded row itu berarti antara baris 1, 2, 3 itu selang-seling. Ini kan ada agak biru, jadi bisa bilang ini, gelap, terang, kayak gitu ya. Itu banded row, berarti di gelap terang ini itu di barisnya. Kalau banded column berarti di gelap teranginya itu di kolomnya, kayak gitu. Kita klik dulu nih, contohnya kayak gini, nih matiin dulu, banded column. Nah, jadinya gelap terangnya ke pinggir, kayak gitu. Berikutnya, select the entire table in the border drop-down menu, choose all border. Berarti di sini katanya suruh dibuatkan garis untuk seluruh bidang tabel. Tinggal diklik ini aja, masuk ke design table ya, di sini ya, design table. Nah, di sini ada border, pilihnya yang all border. Jadi garisnya diadain semua. Yang terakhir, belum terakhir ya. With the table still selected, increase the table row height. Berarti naikin katanya si tinggi tabelnya ini, setiap barisnya menjadi 0,8 cm. Tinggal diklik, lalu kita pilih layout. Nah ini ya, height-nya ya, tingginya. Kita ubah menjadi 0,8. Enter aja. Terakhir, select the first row and change the cell alignment to align center. Yang ini, yang pakai halaman, bukan halaman ya, bagian paling atas ini,
Katanya dibikin menjadi center. Nah, center itu ada di sini. Jadi banyak jenis ya. Ada center, berarti ini kanan kiri, yang ini ya, berarti ini kanan kiri sama, atas bawah sama. Berarti di benar-benar di tengah-tengah. Kalau ini tengah tapi di atas, berarti align top center kayak gitu ya. Di sini banyak konfigurasi yang bisa teman-teman pakai. Karena disuruhnya center, kita pilih center. Klik. Udah, berarti kan ini jadinya di tengah-tengah banget kayak gitu. Oke, selesai. Yang ini, kita save, kita close. Next, chart. Untuk chart ini ada perbedaan dengan soal yang sebelum-sebelumnya. Di sini kita harus download 2 dokumen. Yang pertama dokumen Word yang ini. Yang kedua adalah dokumen Excel. Yang ini. Karena ketika kita membuat chart, kita pasti butuh data dong. Untuk untuk membuat sebuah chart itu butuh data. Sehingga kita menggunakan Excel sebagai sebagai data awal dari pembuatan sebuah chart. Sebentar ya, ada perlu dulu. Mohon maaf teman-teman, ada tamu dulu barusan. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita buka dulu si filenya ya. Ini kita buka file yang Word-nya dulu ya di sini. Dia bilang insert the line chart into the our practice Word document. Nah, di sini kita akan langsung aja insert yang namanya chart line kayak gitu ya. Insert, lalu kita gedein deh. Yang ada chart nih. Dia bilang chartnya jenis line chart. Nah, ini ada line. Jadi nggak ada spesifik line-nya, namanya harus line apa. Kita pilih line yang mana aja, yang penting jenisnya line. Lalu di OK. Kayak gitu. Sebentar ada yang mau login. Sip. Oke, berikutnya. Ini kan langsung muncul yang namanya tuh spreadsheet dari si chartnya ya. Ini tuh untuk memasukkan data-data sebagai rujukan pembuatan sebuah chart atau sebuah grafik kayak gitu. Oke, berikutnya, instruksi berikutnya adalah open our practice workbook in Excel, berarti kita buka yang file Excel-nya, lalu copy datanya, dan paste ke sini. Nah, kita buka dulu
data Excel-nya yang tadi ini nih. Kita tinggal copy paste aja ya. Ini copy kayak gitu. Lalu kita pastekan ke sini ya. Iya gimana? Sebentar. Soalnya saya lagi ngajar dulu ya, bentar ya. Oke, di sini kita tinggal paste aja di sini ya, klik kanan, paste aja. Oke, otomatis berubah si grafiknya mengikuti hasil data yang diinputkan kayak gini. Kita close. Oke. Next adalah dia bilang change the chart title to monthly sales. Berarti kita ubah si nama judulnya itu menjadi monthly sales. Ini mah gampang ya, tinggal di blok kayak gini, kita ganti menjadi monthly sales kayak gitu. Oke, berikutnya change the chart type to stacked column. Berarti di sini dia minta ubah si jenis chartnya ini. Tadi suruh line, sekarang suruh ubah lagi. Sekarang pilih change chart type. Nah, chart type-nya itu pilih yang namanya stacked column. Di sini kan nggak ada yang namanya stacked ya. Tapi ada tulisan kolom, berarti kita pilihnya yang kolom. Lalu kita cari yang namanya stacked column itu yang mana. Ini clustered, ini stacked, ini 100% stacked. Nah, pilihnya yang ini aja, yang stacked column. Klik, lalu oke. Nah, berubah. Kemudian, use the quick layout drop down menu to change to layout 3. Nah, berarti ini tuh diubah menjadi jenis layout 3. Tinggal diklik, kita pilih quick layout. Layout ini untuk membuat chatnya itu pengen seperti apa sih isiannya. Ada misalkan ini misalkan si angka-angkanya atau nilai dolar-dolar gitunya ya masuk ke dalam chart. Yang bagian sini ada di pinggirnya. Ini layout 1, 2, ini 3. Dia bilang pilihnya yang layout 3. Berarti kita pilih yang layout 3 kayak gitu. Klik layout 3. Kemudian use the add chart element. Terus masukkan primary vertical axis title. Nah, di sini kita masukkan sebuah elemen baru yang namanya primary vertical axis title. Nah, di sini add chart, pilih axis title, pilih primary vertical yang ini ya. Nah, kemudian dia bilang double klik axis title, rename it sales profit. Berarti di sini kita ubah namanya menjadi sales profit. Gitu. Kemudian switch the row or column data. Jadi maksudnya kita ubah si posisinya antara jenis film nih klasik, romance, sci-fi, misteri dengan Januari Februari dengan bulan-bulannya. Caranya kita klik ini. Nah, ini kan ada switch row or column. Kan nggak bisa diklik. Kalau pengen bisa diklik, kita klik ini dulu, lalu pilih edit data. Nah, muncul ini yang spreadsheet ininya. Kemudian, ini memang masih padam ya, tapi kita kalau klik, dia akan muncul. Nah, kayak gitu. Lalu kita klik switch, tukeran, jadi antara kolom dengan baris kayak gitu. Klik seperti itu. Berubah si bulan dengan jenis filmnya. Lalu di sebelah sini juga beda urutan dari si harga-harganya kayak gitu, si nilai dolarnya kayak gitu ya. Oke, selesai. Seperti itu aja untuk chart. Kita lanjutkan. Checking spelling and grammar. Nah, di sini kita download dulu. Jadi spelling and grammar itu checkingnya itu untuk mengecek apa benar nggak tulisan bahasa Inggris kita. Ada apakah ada typo atau enggak. Nah, cuma itu doang. Tapi bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia kayaknya belum sampai situ sepertinya.
Jadi di sini untuk mengecek ada tulisan bahasa Inggris yang salah atau benar. Nah, di sini sebenarnya ini udah aktif otomatis, biasanya aktif otomatis dia. Tapi kalaupun nanti teman-teman belum aktif, itu bisa diaktifkan lagi. Atau misalkan pengen dinonaktifin juga bisa. Jadi misalkan di sini kan ada di garis merah nih, di bawah, di bawahnya tulisan ini ada garis-garis merah. Itu menandakan kata-kata atau spelling dari tulisan tersebut itu salah penulisannya. Nah, kayak gitu. Oke, di sini kita coba matikan dulu fitur dari checking spelling dan grammarnya. Tinggal ke file, lalu kita masuk option. Di sini ada proofing. Nah, ini kita uncheck dulu sini. Yang namanya when correcting spelling and grammar in Word. Nah, ininya di uncheck dulu. Nah, otomatis ini kan jadi nggak kedetek mana yang salah, mana yang benar dari penulisannya. Kayak gitu. Nah, kita tinggal diaktifin, balik lagi ke tadi, ke option, lalu proofing, lalu pilih check spelling. Kayak gitu. Oke, nah ini udah muncul. Ini misalkan kata-kata believe, ini kan salah. Believe harusnya believe kan ya. Kita tinggal klik aja di sini, klik, nanti dia akan ngasih sugesti. Klik aja kayak gitu. Komersial, harusnya double M, tinggal diklik gitu ya. Pasif. Oke, kayak gitu. Jadi sebenarnya dia bisa apa namanya tuh ngasih masukan, ini bener nggak tulisannya kayak gini gitu. Di sini tulis ignore untuk spelling atau name seperti Markom, itu abaikan aja karena itu bukan nama tempat. Correct all udah ya tadi ya, karena udah dibenerin tadi untuk kata-katanya kalau misalkan salah penulisan. Oke, di sini sudah selesai untuk spelling and grammar. Berikutnya track change and comment. Nah, track change and comment bagi teman-teman di sini mungkin udah kalau semester 7, semester 8 itu akan familiar dengan yang namanya revisi. Nah, biasanya dosen-dosen itu pakai fitur ini, track change and comment. Jadi dia akan memberikan komentar dengan menandai beberapa kalimat, misalnya kayak gitu ya. Yang pertama, turn on track change and show all markup. Nah, caranya itu di review. Sini, review. Ada tracking ini, track change. Pilih track change, lalu di sininya pilih yang all markup sesuai dengan instruksi ini. Turn on track change and show all markup. Ketiga, in the tracking group, choose show revision in balloon. Nah, pilih yang ini. Show markup, pilih yang balloon, show revision in balloon. Jadi nanti kalau ada yang direvisi itu akan muncul balon-balon di sebelah kanannya gitu. Balon-balon itu kayak kotak-kotak itu sebelah sini apa aja yang direvisi kayak gitu ya. Kemudian in the first paragraph edit the second sentences. Nah, di dalam paragraf kedua, in the first paragraph, di dalam paragraf pertama choose show revision bukan. Edit the second sentences, berarti edit di kalimat kedua ini ya. Ini diedit kalimat kedua ini menjadi it was a pleasure to meet with you and tour the facility. Kita coba ketik. It was a pleasure to meet and tour the facility. Oke, kayak gitu. Nah, ketika sudah diaktifkan trackingnya, itu akan muncul kayak gini. Nah, di sampingnya. Jadi ketahuan kalimat apa yang di-delete, kalimat apa yang diganti, kayak gitu. Nomor 5, in the second paragraph, change the word technique to strategis. Oke. In the second paragraph, oke, di sini di paragraf kedua ada tulisan teknik, yaitu diubah katanya harus jadi strategis. Berarti caranya bisa pakai yang kemarin tuh yang di home, lalu kita pilih replace yang tadinya teknik. Aduh. Yes, request menjadi strategis.
Oke, di sini tinggal klik replace. Sebentar ya. Di sini replace. Oke. Kayak gitu. Jadi di sini ada tulisan yang digantinya itu teknik, yang di delete ya, diganti dengan strategis. Oke, berikutnya change the font of the letter to Cambria 12. Berarti semuanya ini dirubah menjadi Cambria 12. Kita blok kayak gini, kita pilih Cambria ini ya, terus pilih 12. Nah, sampai perubahan dari si jenis huruf juga itu kedetek kalau kita aktifin track change-nya gitu ya. Terus nomor 7, in the third paragraph, select the word thank you and insert a comment. Oke, di sini katanya di bagian paragraf yang ini, tulisan thank you-nya kita kasih komen. Oke, di sini ada review, kita kasih new comment. Lalu tulisannya apa katanya? Put this on the same line as quality furnishing. Oke, di sini. Put this on the same line as quality furnishing. Oke, kayak gitu. Kalau nomor 8, at this point, your letter should look something like this. The markup column may vary. Oke. Jadi hasilnya itu kayak ini. Untuk masalah warna, itu mah beda-beda versinya. Tergantung teman-teman mau warna merah, biru, kayak gitu ya. Tergantung versi dari Office-nya juga. Gitu kata dia bilangnya gitu. Kemudian nomor 9, klik the accept drop down arrow and select accept all. Change the and stop tracking. Berarti di sini kita pilih, sini ada accept. Berarti kalau misalnya teman-teman ngerevisi punya orang atau dosen udah mengakses hasil revisinya, dia biasanya pakai ini accept, lalu pilih yang ini. Accept all change and stop tracking. Berarti semuanya sudah disetujui dan sudah untuk menghentikan trackingnya kayak gitu. Klik. Udah, berarti semua yang tadi diganti sudah tidak ada komentar lagi dan sudah disetujui. Nah, kecuali yang insert comment ya, itu beda lagi karena itu bukan sebuah track. Tapi dia semacam ini tuh ditujukan untuk siapa, untuk apa gitu. Jadi itu tidak termasuk dari tracking tadi, penghapusan tracking tadi. Oke, berikutnya nomor 24. Kita save dulu. Inspecting and protecting document. Oke, di sini kita klik. Jadi di sini itu untuk memproteksi dan menginfeksi sebuah dokumen. Menginfeksi itu kita mau menyembunyikan autornya siapa dan lain-lain, itu bisa, atau mau dihapus tentang autornya dan lain-lain juga bisa ya. Sebentar. Sebentar ya ada ini tamu. Oke, teman-teman. Mohon maaf ada tamu lagi. Siap. Kita lanjutin ya. Yang pertama suruh open, oke, open udah. Use the document inspector and click to check and remove and any hidden information. Berarti di sini kita tinggal masuk ke menu file ya, info. Nah, di sini ada check for issue. Ada judulnya inspect document. Nah, pilih inspect document, lalu pilih inspect. Nah, nanti ada beberapa hal yang perlu kita remove. Contohnya ini ya. Komen, revisi. Yang kedua ada properti, dokumen properti sama author. Tinggal di remove aja kayak gitu. Di remove. Lalu kita close. Berikutnya, protect the document by marking it as final. Jadi kita bisa memproteksi
file yang kita udah buat dengan cara yang pertama itu bisa mark as final, berarti ditandai bahwa itu sudah dokumen yang final. Nggak usah diedit lagi, tapi masih bisa diedit ya. Misalkan dibuka di tempat lain, sebuah pekerjaan udah di ACC sama bos misalkan. Nah ini tuh ditandain, oh ini udah dokumennya udah final, udah kayak gini. Ada encrypt with password, jadi si dokumen ini bisa dibuka kalau pakai password atau teman-teman setting passwordnya kayak gitu. Karena di sini sudutnya marking it's final, berarti kita klik yang ini, mark as final. Cirinya sudah ditandai final. Nah di sini hanya ada tulisan marked as final, berarti sudah final hasilnya. Kemudian di atas sini tulisannya udah read only, hanya bisa dibaca doang gitu. Tapi walaupun ya kita masih bisa edit karena cuma ditandain ini udah beres atau belumnya doang, bukan dikunci kayak gitu. Kalau mau kunci yang tadi pilih yang encrypt with password kayak gitu. Oke, ini selesai. Berikutnya tentang smart art. Nah, di sini tumben-tumbenan dia nyuruh buka Word sendiri. Buka Word-nya. Kemudian blank dokumen ya ini ya, blank dokumen. Nah, katanya kita akan membuat ini ya, apa namanya tuh smart art. Insert a basic cycle smart art graphic from the cycle category. Tinggal insert. Lalu kita cari ini smart art. Dia bilang di kategori cycle, klik ini cycle, ada namanya basic cycle smart art. Nah ini basic cycle, berarti pilih yang ini, klik, lalu oke. Kemudian insert the following text in the clockwise, in clockwise berarti tulis secara apa ya, searah putaran jam gitu. Masing-masing condensation, evaporation, infiltration, precipitation, dan collection. Nah di sini kita tinggal ketik condensation, evaporation, kemudian di sini infiltration, lalu precipitation, yang terakhir collection. Oke, selesai. Collection. Lalu apa katanya berikutnya? Delete the shape containing the word infiltration. Nah, oke. Kita disuruh untuk bentar ya. Kita disuruh untuk mendelete yang namanya infiltration. Nah, ini tinggal diklik, pencet delete aja. Udah kayak gitu. Lalu select the containing evaporation. Oke, kita pilih evaporation. And click move down command twice to move to shape between collection and condensation. Ini tuh disuruh dipindahin, adanya di antara collection dan condensation gitu. Berada di tempat antara collection dan condensation. Nah, jadi kalau misalkan ada grafik kayak gini, teman-teman tidak usah ketik ulang, tapi kita bisa pindahkan si bulatan ini mau ke sebelah mana gitu, mau ke atas, mau ke bawah. Nah, di sini ada move, selective move, ada selective down. Jadi ini bisa dinaikin, bisa diturunin. Karena dia bilangnya move down, comment twice, berarti kita klik 2 kali, pindahin 1, 2, kayak gitu. Nah, berarti kan udah benar. Si evaporation ini berada di antara collection dan condensation, kayak gitu. Oke, nomor 6. Change the smart art layout to block cycle. Nah, di sini kita ubah jenis smart art-nya menjadi block cycle kayak gitu. Klik block cycle itu ini apa nih? Text cycle. Nah, ini block cycle. Klik block cycle, oke. Change the color of the smart art to rank of your choice. Berarti pilih warnanya mau gimana. Di sini ada change color, pilih yang mana aja. Misalkan pilih yang ini. Kemudian yang terakhir, change the smart art style to intense effect. Oke, kita gedein ya biar gampang. Intense effect itu ada di sini. Seville, simple, white outline, subtle, moderate. Dia pilihnya intense effect, berarti pilih yang ini.
Udah selesai. Kayak gitu. Itu sampai Smart Art Graphic. Siap. Nuhun, nuhun. Oke, kita lanjutkan 2 lagi. Nomor 26. Oke, sebelum dilanjut, teman-teman silahkan isi dulu absensinya di sini ya. Saya tulis di kolom komentar. Nah, silahkan diklik dulu absensinya. Coba dulu, takutnya nggak bisa diisi, coba. Oh iya, kan nggak bisa diisi. Bentar ya, saya setting dulu. Oke, sok teman-teman silakan diisi dulu untuk absensinya. Saya buka ini sampai jam 12 siang ya. Oke, kita lanjut. Materinya tinggal 2 lagi. Tentang applying and modifying style. Oke, kita lanjut untuk applying and modifying style. Kita klik practice dokumennya. Seperti biasa kita download. Oke, di sini kita sudah download materinya. Kata dia on page 1, oke, di page 1, select the first line of the text shall be filed animal rescue. Berarti ini dipilih, lalu kita ganti stylenya menjadi title. Nah, title itu di sini ya, di home. Nah, stylenya itu ini, klik title, gitu. Oke, yang kedua, dengan gini aja deh. Nah, yang kedua, select the second line that say August volunteer update. Terus change the style to heading 1. Berarti ini diklik, dipilih yang bawah, lalu heading 1. Ini heading 1. Kita lanjutkan. Select the third line that say a message from your director menjadi heading 2. Ini menjadi heading 2. Oke, seperti itu. Selesai. Ini heading-heading itu jadi kayak bab, subbab, kayak gitu ya. Kalau title berarti judul. Berikutnya nomor 5, in the design tab, change the style set to casual. Nah, ini tuh di setting katanya menjadi jenis casual. Berarti pilihnya design, lalu kita cari yang namanya casual. Ini basic simple, ini black and white, ini casual. Berarti kita pilih yang ini, casual. Udah kayak gitu aja. Kemudian, modify the normal style to the font is Camria and the font size 14. Oke, kita ubah jenis yang normal. Normal itu kan tadi ini namanya title. Ini namanya heading 1, ini namanya heading 2. Nah, kalau normal itu yang mana? Kita klik yang tulisan ini ya. Nah, ada tulisan kan normal. Nah, normal ini katanya suruh diubah menjadi jenis font Cambria ukuran 14. Nah, ini sebenarnya teman-teman nggak usah diblokir gini. Ini kan, halo, ada yang bertanyakan? Izin bertanya, Pak. Oh ya, gimana? Eh, tadi kan yang mindahin shape-shape itu bisa eh,
caranya send backward gitu. Nah, Kalau misalnya shape-nya banyak gitu harus di satu kali send backward atau gimana, Pak? nah, tergantung. Kalau misalkan coba ya saya cobain mana ya. Oke, masih muncul kan gambarnya ya? Masih, Pak. Ini misalkan di sini saya masukin beberapa gambar ya. Kayak tadi awan, screenshot lagi. Misalkan ada bintang, kemudian ada matahari misalkan. Jadi inilah ada smile gini ya. Kita coba ubah-ubah warnanya dulu biar bisa dibedain. Inilah misalkan. Jadi kalau misalkan kita kliknya, ya memang harus satu-satu. Kalau backward itu misalnya ada banyak, ada 3 minimal. Kita pengen si smile ini tuh di belakang, di depannya bintang. Bintang ini misalnya. Kita pilih, kan ini kan kebalik tuh si awannya itu di belakangnya si smile itu. Kita pindahin si smile ini di belakangnya si awan. Itu send backward. Kayak gitu. Lalu si bintang ini kan nutupin. Kalau kita send backward, itu tuh hanya di belakang awan ini, bukan di belakang si itu. Kalau kita pengen si ini posisinya di paling belakang, kita pilihnya yang send to back. Gitu. Jadi paling belakang. Jadi yang ini tuh yang objeknya memang harus satu-satu. Kita harus posisikan mana dulu yang dijadikan background, mana yang mau dijadikan depan-depannya gitu. Jadi susunannya itu ya diatur satu-satu. Kita mau seperti apa. Paling belakangnya misalnya gambar bintang ini, agak depannya yang smile, paling depannya yang awan kayak gitu. Seperti itu. Kalau yang jenisnya send to back itu otomatis paling belakang, udah pasti paling belakang. Kalau yang send backward tergantung dari jumlah objeknya, ada berapa objek gitu. Ada berapa objek yang pengen kita posisikan, atau si objek ini mau diposisikan di mana, di belakang salah satu objek atau di belakang 2 buah objek, 3 buah objek dan lain-lain gitu. Gitu paling satu-satu, memang satu-satu Dimas. Siapa? Oke, kecuali yang mau jadiin background ya, itu sekali aja pakai yang send to back, itu udah pasti paling belakang. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih, Pak. Oke, siap, sama-sama. Nah, barusan kita sudah sampai ke heading 2. Sudah sampai ke style setnya casual. Nah, di sini ada modify the normal style to the font is Cambria. Nah, di sini kita nggak tahu yang mana aja yang mode normal ya. Ini normal, ini normal. Ya, ini normal. Ini juga jenisnya normal, tapi kan ini kehalangin sama yang heading 3 misalkan gitu. Nah, itu caranya kita pilih menu normal ini, kita klik kanan lalu modify. Jadi kita bisa ubah seluruh formatan tulisan yang dengan jenis normal ke tulisan tertentu kayak gitu. Nah, caranya kita pilih normal sini, klik kanan modify, lalu pilih tadi kan katanya Cambria 14. Klik 14. Oke. Nah, otomatis semua yang bentuknya atau yang stylenya normal itu akan berubah menjadi Cambria kayak gitu. Oke, ketika kamu selesai, halaman 1 akan berubah seperti ini. Oke, beres. Yang 8 opsional, terserah mau dikerjain atau enggak. Modify the heading 3. Jadi kita modifikasi heading 3 tergantung dengan style yang kamu mau. Nah, ini heading 3 nih udah ada yang ini ya. Bawaannya heading 3. Nah, kita bisa ubah di modify juga. Misalkan warnanya ganti jadi warna merah. Di bold, misalkan ukurannya jadi 16. Oke. Jadi nanti semua yang heading 3, nah ini kan berubah mengikuti settingan heading 3 yang kita buat kayak gitu. Oke, ini selesai. Bagian terakhir adalah mail merge. Mail merge itu
Mail merge itu untuk membuat surat, kalau misalkan teman-teman mau ngirim surat nih banyak ke banyak orang. Kan lumayan tuh kalau kita ketik satu-satu suratnya di atasnya, padahal isinya sama semua tapi beda orang doang. Nah, di sini kita perlu dua file. Yang pertama file Word-nya untuk suratnya, terus yang kedua ada file dari Excel-nya untuk nama-nama penerima, nama-nama penerima surat kayak gitu. Kita buka yang Word-nya dulu. Oke. Ini nama-nama penerima di sini. Use the mail merge wizard to merge the letter with the recipient list. Nah, caranya teman-teman tinggal klik sini, karena kita mau bikinnya surat berarti masuknya mailing ya, mailing list kayak gitu ya. Kalau teman-teman sering mendengar mailing list, kita pilih yang ini, start mail merge, pilih yang bawah, step by step mail merge wizard, karena dia bilang yang wizard ya. Kalau saya saranin yang ini aja biar gampang. Karena jenisnya surat, kita pilih letter. Next. Kemudian di sininya how do you want set up your letter, use the current document. Kita gunakan dokumen yang ada. Lalu select recipient, berarti kita pilih penerimanya mau siapa-siapa aja. Nah, tinggal klik yang use an existing list. Lalu kita pilih browse. Browse itu kita cari file yang tadi kita download untuk nama-nama penerima. Kita klik yang ini ya, Excel-nya ini. Lalu di OK. Nah, kita lihat di sini ada last name, first name, titelnya Mr. atau Mrs., ada alamat, ada kota, ada apa nih, state-nya itu singkatan dari wilayah bagiannya ya. Lalu di OK. Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman pengen lihat bagaimana bentuk dari Excel-nya, sebenarnya sederhana sekali. Kayak gini doang. Titelnya apa, last name-nya apa, first name-nya apa, address gitu doang. Udah. Oke. Itu untuk mailing list-nya, mail merge-nya. Oke, tadi kan sudah dipilih nih ya. Tadi sudah dipilih, lalu kita write your letter. Lalu di sini kan bilang insert address block, berarti klik address block ini. Lalu dia minta yang jenis kedua, the second format, namanya Joshua Randall Jr. Nah, pilihnya yang ini, Joshua Randall Jr. Oke. Oke, next review your letter. Nah, langsung otomatis ada namanya Kathy Albertson, alamatnya ini. Kalau kita klik next di sini ya, next itu berubah namanya Michael Brennan, William Davis. Jadi ini surat-suratnya sudah jadi langsung begitu dengan nama yang berbeda-beda. Oke, kita selesaikan dulu. Next, complete the merge. Oke, kita close. Ada perintah berikutnya, above the body of letter, di atas isi surat, insert greeting line. Berarti kayak ucapan, kalau teman-teman mungkin bikin surat ada dear siapa gitu ya, dan lain-lain. Nah, itu kita bisa tulis juga pakai fitur yang ada di Word. Nah, kita pilih di sini di atasnya si surat ini, pilih greeting line. Greeting line. Klik yang ini. Nah, di sini kan ada tulisnya dear atau to atau apa ya, karena di situ tidak disuruh pakai dear atau to, kita pilih non. Langsung aja Mr. Randa. Selesai. Kan sudah sama. Kalau kita next. Pak. Di next kayak gini itu udah berubah nama-namanya. Tuh, kayak gitu. Oke, selesai. Nah, di sini juga bisa kita print finish merge, mau di print itu mau semua atau mau dari halaman seberapa sampai berapa, atau mau beberapa orang misalkan 1 sampai 5 misalkan ya, atau 1 sampai 3 lah. Oke. Misalkan kita bentuk PDF aja biar gampang. Dilihat lagi ya sebentar. Nah, ini langsung kita bikin suratnya atau langsung 3. Namanya beda-beda. Kayak gitu. Jadi si namanya kita nggak usah ketik-ketik lagi, alamatnya kita nggak usah ketik-ketik lagi. Itu langsung tertulis di situ otomatis.
Oke, itu aja teman-teman materi hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan. Sudah cukup atau pada menghilang? Halo? Jadi saya masih buka, insya Allah. Pak. Siap. Oke, siap. Nanti biasa rekamannya kalau mau ditonton lagi, mangga dibuka aja. Nanti saya share linknya ya di grup. Oke, kalau tidak ada Iya, Pak. pertanyaan, kita tutup saja pertemuan pada hari ini. Jangan lupa absennya diisi ya, sampai jam 12, lebih dari jam 12 tidak dibuka lagi, oke? Iya, Pak. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.